Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Fitri dengan NIM 11820700013, semester 4A Pendidikan Fisika, jurusan Pendidikan MIPA, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan suatu poster mengenai konsep fisika. Poster ini diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah media pembelajaran fisika dengan dosen pengampu Ibu Herni Yuniarti Suhendi, MPD. Di sini saya membuat poster tentang materi fisika, yaitu suhu dan kalor, dan saya menjelaskan salah satu konsep tentang pemuaian, dan dapat dilihat dari poster saya yang saya buat. Apakah kalian pernah mendengar ataupun melihat pemuaian suatu benda? Apa sih itu pemuaian? Ada yang tahu? Ya, pemuaian adalah bertambahnya ukuran benda yang terjadi karena kenaikan suhu zat. Ketika sebuah bahan mengalami pemanasan, volumenya selalu meningkat dan setiap dimensi meningkat bersamaan. Jadi, pemuaian itu adalah jika suhu benda yang mengalami kenaikan suhu zat, maka akan bertambah ukuran benda tersebut. Nah, itu yang dinamakan dengan pemuaian. Nah, pemuaian itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, pemuaian zat padat. Yang kedua, pemuaian zat cair. Dan yang ketiga, pemuaian zat gas atau pemuaian gas ya. Di sini dapat dilihat ada gambar contoh-contoh pemuaian dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita lihat gambar 1 yang di sebelah kanan saya. Di sini ada yang tahu pemuaian zat padat dibagi menjadi berapa? Enggak ya? Nah, ini adalah salah satu contoh pemuaian zat padat. Nah, pemuaian zat padat itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, pemuaian panjang. Pemuaian panjang adalah bertambahnya ukuran panjang suatu benda karena menerima kalor. Pada pemuaian panjang, nilai lebar dan tebal sangat kecil dibandingkan dengan nilai panjang benda tersebut, sehingga lebar dan tebal dianggap tidak ada. Jadi yang dianggap adanya yaitu panjangnya. Contoh benda yang hanya mengalami pemuaian panjang saja adalah kawat kecil yang panjang sekali. Kawat kecil tersebut ada pada tiang listrik. Ketika kawat tersebut mengalami kenaikan suhu, maka kawat tersebut akan memuai dan memanjang. Contohnya, awal panjang kawat tersebut 2 meter, lalu menjadi 2,2 meter karena kenaikan suhu oleh sinar matahari. Itu bisa menyebabkan kawat tersebut menjadi memanjang. Pemuaian panjang suatu benda dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu panjang awal benda, koefisien muai panjang, dan besar perubahan suhu. Koefisien muai panjang suatu benda sendiri dipengaruhi oleh jenis benda atau jenis bahan. Secara matematis, persamaan yang digunakan untuk menentukan pertambahan panjang benda setelah dipanaskan pada suhu tertentu adalah, nah, bisa dilihat ya, ada rumusnya. Rumus dari pemuaian panjang atau satu dimensi ya. Pemuaian panjang itu satu dimensi. Dapat dilihat rumusnya. Koefisien muai panjang sama dengan pertambahan panjang dibagi panjang mula-mula dikali kenaikan suhu, atau pertambahan panjang sama dengan koefisien muai panjang dikali panjang mula-mula dikali kenaikan suhu. Atau bisa kita kalau misal mencari panjang akhirnya berapa setelah kenaikan suhu, yaitu panjang akhir sama dengan panjang mula-mula dikali 1 ditambah koefisien muai panjang dikali kenaikan suhu. Nah, itu adalah
persamaan dari pemuaian panjang. Kabel jaringan listrik pada instalasinya, panjang kabel listrik dilebihkan. Hal ini dikarenakan kabel listrik mengalami pemuaian panjang. Kabel listrik akan tampak kencang pada pagi hari dan tampak kendur pada siang hari. Kita sering lihat ya, setiap siang hari itu kabel listrik seperti memanjang, memuai gitu ya. Nah, kalau di siang hari. Nah, kabel tersebut akan mengalami pemuaian akibat terkena panas dari sinar matahari. Alat yang digunakan untuk menyelidiki pemuaian panjang adalah motion probe. Pemuaian panjang suatu benda dipengaruhi oleh panjang mula-mula benda, besar kenaikan suhu, dan tergantung dari jenis benda. Yang kedua, pemuaian luas. Pemuaian luas adalah pertambahan ukuran luas suatu benda karena menerima kalor. Pemuaian luas terjadi pada benda yang mempunyai ukuran panjang dan lebar, sedangkan tebalnya sangat kecil dan dianggap tidak ada. Contoh benda yang mempunyai pemuaian luas adalah jendela kaca rumah. Nah, dapat dilihat dari gambar ya. Ini ada kaca dan pantulan sinar matahari. Seperti ada pada gambar, pada suatu udara dingin, kaca akan menyusut karena koefisien muai kaca lebih besar daripada koefisien muai kayu. Jika suhu meningkat, maka kaca akan memuai lebih besar daripada kayu kusen, sehingga kaca akan terlihat terpasang dengan rapat pada kayu kusen tersebut. Tetapi bila saja kaca pecah, karena itu tidak ada celah untuk memuai kaca pada kusen, jadi harus ada celah sedikit untuk memuai kaca. Jangan terlalu rapat ketika menempelkan suatu kaca pada kusen. Seperti halnya pada pemuaian luas. Faktor yang mempengaruhi pemuaian luas adalah luas awal, koefisien muai luas, dan perubahan suhu. Karena sebenarnya pemuaian luas itu merupakan pemuaian panjang yang ditinjau dari dua dimensi. Nah, pemuaian luas itu disebutnya dua dimensi. Maka koefisien muai luas besarnya sama dengan 2 kali koefisien muai panjang. Untuk menentukan pertambahan luas dan volume akhir digunakan persamaan sebagai berikut. Nah, ada persamaannya seperti ini. Koefisien muai luas zat sama dengan pertambahan luas dibagi luas mula-mula dikali kenaikan suhu. Atau kenaikan suhu sama dengan koefisien muai luas zat dikali luas awal atau luas mula-mula dikali kenaikan suhu. Sehingga kalau kita ingin mencari luas akhir dari muai panjang tersebut, luas akhir sama dengan luas awal dikali 1 ditambah koefisien muai luas zat dikali kenaikan suhu. Nah, itu penjelasan dari pemuaian luas. Sekarang kita masuk ke pemuaian volume. Pemuaian volume adalah pertambahan ukuran volume suatu benda karena menerima kalor. Pemuaian volume terjadi karena yang mempunyai ukuran panjang, lebar, dan tebal atau disebut dengan 3 dimensi. Contohnya, benda yang mempunyai pemuaian volume adalah kubus, air, dan udara. Dapat dilihat dari gambar. Ada suatu balok besi yang dipanaskan akan mengalami pertambahan volume. Volume merupakan bentuk lain dari panjang dalam 3 dimensi. Karena itu untuk menentukan koefisien muai panjang sama dengan 3 kali koefisien muai panjang. Persamaan yang digunakan untuk menentukan pertambahan volume dan volume akhir suatu benda adalah sebagai berikut. Nah, dapat dilihat ya. Nah, ini adalah rumus dari atau persamaan dari pemuaian volume. Yaitu volume akhir sama dengan volume awal dikali 1 ditambah koefisien muai volume dikali kenaikan suhu. Nah, ini awal mulanya seperti ini rumusnya dan akhirnya seperti ini.
Itu penjelasan dari pemuaian zat padat. Nah, selanjutnya mari kita lihat yang kedua, yaitu pemuaian zat cair. Nah, kita lihat gambar kedua. Ini adalah contoh pemuaian zat cair dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih pemuaian zat cair? Ada yang tahu? Pemuaian pada zat cair tidak melibatkan muai panjang ataupun muai luas, tetapi hanya dikenal dengan sebagai muai ruang atau muai volume saja. Semakin tinggi suhu yang diberikan pada zat cair, maka semakin besar muai volumenya. Pemuaian zat cair untuk masing-masing jenis zat cair berbeda-beda. Akibatnya, walaupun mula-mula volume zat cair sama, tetapi setelah dipanaskan, volumenya menjadi berbeda-beda. Pemuaian volume zat cair terkait dengan pemuaian tekanan karena peningkatan suhu, titik pertemuan antara wujud zat cair, padat, dan gas disebut dengan triple point. Contohnya ada di gambar ya, lihat ya, dapat dilihat. Ini yang pertama, ada suatu air yang suatu gelas kimia yang dimasukkan air, terus dimasukkan juga termometer. Pada air tersebut, termometer dalam termometer berisi air raksa, dan air raksa tersebut menunjukkan 0 derajat ketika tidak dipanaskan dengan api. Dan ketika dipanaskan dengan api, suhunya meningkat menjadi 4 derajat yang ditunjukkan oleh air raksa dalam termometer. Jadi ketika dipanaskan oleh api, airnya akan meningkat. Airnya akan meningkat juga, volumenya meningkat, dan air raksa pun akan naik dalam termometernya. Khusus untuk air, pada kenaikan suhu dari 0 derajat Celcius sampai 4 derajat Celcius, volumenya tidak bertambah, akan tetapi justru menyusut. Pengecualian ini disebut dengan anomali air. Oleh karena itu, pada suhu 4 derajat Celcius, air memiliki volume terendah. Volumenya terendah. Pada suhu 4 derajat Celcius, air menempati posisi terkecil sehingga pada suhu itu, air memiliki massa jenis terbesar. Jadi, air bila suhunya dinaikkan dari 0 sampai 4 derajat Celcius akan menyusut, dan bila suhunya dinaikkan dari 4 derajat Celcius ke atas akan memuai. Nah, bisa dilihat rumusnya seperti ini. Volume akhir sama dengan volume awal dikali 1 ditambah koefisien muai volume dikali perubahan suhu, atau perubahan suhu sama dengan volume awal air dikali koefisien volume air dikali perubahan suhu. Nah, seperti itu penjelasan dari pemuaian zat cair. Nah, sekarang mari kita lihat gambar ketiga, yaitu pemuaian gas. Ada yang tahu itu apa? Ini, ya betul, ini adalah balon udara. Adalah salah satu contoh pemuaian gas. Gas mengalami pemuaian ketika suhunya bertambah dan akan mengalami penyusutan jika suhunya turun. Pada pemuaian gas, tidak terjadi muai panjang dan muai luas. Yang ada hanyalah muai volume gas tersebut. Pemuaian pada zat gas terbagi menjadi 3 macam, yaitu pemuaian gas pada suhu tetap atau isotermal, dan tekanan tetap atau isobarik, dan volume tetap isobarik. Dan dapat dilihat dari rumus yang pertama atau persamaan yang pertama, pemuaian gas pada isotermal. Salah satu contohnya adalah pompa untuk mengisi angin pada ban sepeda. Contohnya kita gini, suka mompa sepeda pakai pompaan. Nah, itu contohnya. Awalnya akan terasa ringan, tetapi akan lama-kelamaan akan menjadi semakin berat. Hal ini dikarenakan ketika menekan pompa, hal itu berarti volume gas tersebut akan mengecil. Pemuaian gas pada suatu tetap berlaku hukum Boyle yang menyatakan bahwa gas di dalam ruang tertutup yang suhunya dijaga tetap, maka hasil kali tekanan dan volume gas akan tetap.
Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan volume berbanding lurus dengan suhu. Volume dibagi suhu sama dengan tetap. Atau V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Yang kedua ada pemuaian gas pada isotermal. Pemuaian gas pada isohorik. Nah, pemuaian gas pada pembuayan gas pada volume tetap berlaku hukum Boyle-Galluchak, yaitu jika volume gas di dalam ruang tertutup dijaga tetap, maka tekanan gas sebanding dengan suhu mutlaknya. Hukum ini dirumuskan. Nah, dapat dilihat rumusnya ya. Ini rumus dari pemuaian tekanan gas pada volume tetap atau isohorik. Dan yang ketiga ada pemuaian volume gas pada suhu tetap isotermis. Nah, ini dapat dilihat juga rumusnya seperti ini. Sama saja seperti konsepnya, cuman ada yang membedakan. Yang suhunya tetap, ada yang volumenya tetap, ada yang tekanannya tetap. Seperti itu. Nah, penyebab terjadinya pemuaian, ada yang tahu penyebab terjadinya pemuaian? Penyebab terjadinya pemuaian terjadi karena proses pemuaian secara garis besar terjadi karena 3 hal, yaitu kenaikan temperatur, tekanan yang tinggi, dan laju alir yang terlalu cepat. Saat terjadi kenaikan temperatur, akan terjadi pergerakan partikel yang saling bertabrakan satu sama lain. Adanya tabrakan itu menyebabkan terjadi perluasan daerah secara alamiah atau disebut dengan pemuaian. Ketika tekanan tinggi masuk pada suatu alat dapat menyebabkan terjadinya pemuaian. Saat tekanan itu telah mendekati batas maksimum tekanan pada data desain, maka unit tersebut akan berusaha menyesuaikan dirinya dengan tekanan sekitarnya. Proses penyesuaian itu disebut dengan pemuaian. Pemuaian ini memiliki batas maksimal, artinya pada alat tersebut tidak dapat lagi menyesuaikan dengan tekanan yang ada. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya ledakan atau kebocoran. Seperti tadi contohnya pada kaca akan pecah. Laju air yang terlalu tinggi dapat menyebabkan terjadinya pemuaian yang mengakibatkan adanya gaya gesek yang dihasilkan dari fluida yang mengalir. Ketika laju air tersebut terlalu tinggi dapat menyebabkan partikel bergesekan dan bergerakan cepat. Proses pemuaian terjadi akibat laju alir memiliki prinsip yang tidak jauh berbeda dengan pemuaian yang diakibatkan oleh kenaikan temperatur. Nah, seperti itu penjelasan dari pemuaian. Mohon maaf bila ada kekurangan, kurang lebihnya saya minta maaf. Mungkin segitu pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.